Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillah alladzi azina lana bi dzikrih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu atas segala curahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk senantiasa hadir dan mengingatnya. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi satu amal saleh yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya, dan semoga kebaikan itu melimpah kepada umatnya yang istiqamah dengan sunnah dan ajarannya hatta yaumul qiyamah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih dan menentukan siapa yang pantas dari sekian banyak hambanya yang mendapatkan keagungan dan anugerah ilmu yang menghiasi dirinya. Dan kita berdoa semoga Allah telah memilih dan menentukan kita, yang mana kita pantas untuk mendapatkan keagungan dan keberkahan ilmu sebagai wasilah untuk menuntun kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan yang terbaik. Ilmu yang dapat menuntun kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini untuk jauh lebih dekat dengan ketaatan dan ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meniti ilmu, mencari ilmu, membagi menentukan waktu untuk memahami ilmu, ini adalah nikmat dan keutamaan. 1 kali 24 jam. Kapan kita membagi waktu kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? 1 kali 24 jam. Berapa waktu yang kita gunakan untuk ibadah dan ketaatan? 1 kali 24 jam. Apakah masih banyak waktu yang kita habiskan untuk melakukan kemaksiatan dan dosa? Lebih-lebih 1 kali 24 jam ternyata kita masih melakukan hal-hal perbuatan yang kita tahu apa yang kita lakukan sesungguhnya tidak mendatangkan manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ukuran sebaik-baik keislaman seseorang jika dia mau dan mampu untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Artinya perbuatan yang tentu tidak mendatangkan manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Sekarang nilai muhasabah kita sebagai orang yang berilmu. 1 kali 24 jam Anda bagi. Yang tentu sudah Anda lakukan, sudah Anda amalkan. Berapa banyak untuk Allah, berapa banyak yang kita buang waktu kita untuk tidak dalam ruang ketaatan. Sekarang Anda fikirkan, ada muhasabah, apakah hari demi hari kita menuntut diri ini jauh lebih baik
Makanya Imam Hasan Al-Basri dia mengatakan kita adalah kumpulan-kumpulan hari. Jika satu hari telah melewati kehidupanmu, maka satu hari itu tidak akan terulang kembali. Harimu adalah hari ini. Jadikan hari ini hari yang dapat menimbulkan dan mengais banyak kebaikan yang telah Allah janjikan. Jikalau engkau maksimal ibadah dan taat di hari ini, jikalau engkau menghadap Allah pun di hari ini, engkau tidak akan menyesal. Esok adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak seharusnya kita disibukkan dengan datangnya esok hari, sehingga hari ini terbengkalai dengan maksiat dan dosa. Ilmu yang bisa mencerahkan kita, ilmu yang bisa menuntun kita, sehingga Imam Syafi'i mengatakan tidak ada kebaikan pada diri seseorang jika dia tidak mencintai ilmu. Tidak ada kebaikan pada pribadi seseorang jika dia tidak mencintai ilmu. Lebih-lebih tidak mencintai majelis ilmu. Ya, alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam satu majelis ilmu. Allah kumpulkan kita untuk mendapatkan kekuatan ilmu. Majelis dan ilmu yang telah Allah janjikan kebaikannya bagi siapa yang mampu untuk mendapatkannya. Makanya cukup seseorang itu dikatakan tidak ada kebaikan pada dirinya kalau dia tidak mencintai ilmu. Sudah. Ternyata yang menjadikan kita baik adalah ilmu. Yang menjadikan kita mulia adalah ilmu. Yang menjadikan kita tertuntun di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu. Makanya jangan pelit untuk membagi dan meluangkan waktu untuk ilmu. Jangan setengah-setengah. Jikalau sudah di usia senja, waktu kita semakin untuk banyak interaksi dengan ilmu. Makanya kemarin saya sampaikan, mensiasati usia senja, jangan pernah malas untuk mencari ilmu. Kesempatan terakhir jika seseorang sudah memasuki usia senjanya, maka dia harus senantiasa dekat dengan majelis ilmu. Ya, majelis-majelis seperti ini. Karena majelis seperti inilah yang akan memberikan kita kebaikan. Majelis yang di dalamnya disebutkan Allah dan Rasulnya. Majelis yang di dalamnya disebutkan Rasulullah SAW dan kita bersalawat kepadanya. Majelis yang di dalamnya disebutkan kalam Allah atau firman Allah sehingga kita bisa mentadabburinya. Ya, majelis-majelis seperti ini. Majelis yang harus kita raih kebaikannya di akhir kehidupan kita di dunia. Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak mengerti usia senjanya dimanfaatkan untuk maksiat dan dosa. Kita ini sudah batas akhir sebenarnya. Kalau sudah mengerti dan memahami batas akhir dalam kehidupan dunia, apa yang harus kita lakukan? Tentu mengumpulkan, mencari banyak kebaikan. Karena tadi dikatakan tidak ada kebaikan pada pribadi seseorang, siapapun mereka, apapun kedudukannya, kalau dia tidak mencintai ilmu sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, memiliki ilmu merupakan salah satu modal untuk menjalani kehidupan ini. Makanya tanpa ilmu semuanya akan terasa gelap. Dia tidak tahu bagaimana dia harus melangkah. Dia tidak mengerti kemana dia harus berjalan. Jadi ini sebuah pengibaratan, ya, bukan ilustrasi. Ya. Kalau seseorang tidak ada cahaya dalam dirinya, dan cahaya itu adalah ilmu, maka dia akan susah dan senantiasa menemukan kesusahan di dalam dia melangkah menjalani kehidupan dunia. Artinya ilmu yang menjadi penerang dari setiap langkah yang kita langkahkan, ilmu yang menjadi penerang dari setiap kegelapan hati sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ilmu itu dicari dengan berproses, berlelah-lelah dahulu, capek-capek dahulu, ya. Berapapun kadar ilmu yang Allah titipkan kepada kita, maka Allah sesungguhnya sudah pantaskan diri kita untuk mendapatkan secerca cahaya yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan al-ilmu an-nur, ilmu itu cahaya.
Dan cahaya Allah ini tidak akan dibagi sama Allah kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Dan ilmu tidak pantas untuk didapatkan orang-orang yang hatinya masih senantiasa ingin dan suka melakukan maksiat dan dosa. Jadi ilmu dan kepantasan hati seseorang itu ibarat air dengan minyak yang tidak akan pernah bersatu. Jadi kalau kita sudah dipantaskan oleh Allah mendapatkan ilmu, berarti Allah percayakan kebaikan itu pada diri kita. Dan Allah menginginkan kebaikan itu pada diri kita. Makanya di usia senja, di akhir usia kehidupan dunia ini, kalau Allah permudah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ibadah, berarti Allah menghendaki kita kebaikan. Ista'malah. Allah buka pintu kebaikan itu. Dan tidak semua kebaikan ini diberikan oleh Allah kepada hambanya. Makanya Anda sudah harus bisa merasakan, semakin umur bertambah, semakin tua, kok saya semakin mudah dekat dengan Allah, kok semakin nyaman dekat dengan Allah, semakin cinta dengan ibadah, artinya Allah telah menghendaki kebaikan pada diri Anda. Kalau Anda sudah merasakan itu, semakin tua ibadah saya semakin mapan. Semakin tua kualitas hati saya ketika ibadah semakin nyaman. Anda merasakan nggak itu? Nah, kalau Anda merasakan, Allah menghendaki kebaikan pada diri Anda. Dan ini tidak didapatkan oleh semua hamba Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang telah Allah kehendaki saja. Mungkin semua kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan harapan kita, dengan kekuatan doa kita, tentu dengan kekuatan ilmu yang telah Allah titipkan pada diri kita. Nah, sekarang mulai Anda rasakan, semakin tua semakin nyaman gak dalam ibadah? Itu saja sudah. Apakah semakin tua semakin terusik dengan ibadah? Ya. Semakin tidak nyaman dengan ibadah. Allah balikkan hatinya, semakin tua semakin berhasrat untuk maksiat dan dosa. Wallahu ta'ala alam. Saya tahu. Karena di akhir usia senja, orang hanya akan dihadapkan pada dua hal saja. Taat, maksiat. Taat atau maksiat. Itu saja sudah. Makanya sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang membimbing orang-orang yang sudah usia senja. Ya. Kajian lansia, misalnya kan. Ada judul lagi apa kemarin tuh? Liang lahat apa-apa itu kan. Judulnya serem-serem gitu kan. Tahu jenengan Bu ya? Ya. Kajian judulnya liang lahat. Nah, itu kan. Liang lahat itu apa? Kuburan gitu kan. Nah, itu. Jadi materinya itu mengingatkan tentang kematian. Judulnya saja horor itu kan. Liang lahat itu kan kuburan gitu kan. Makanya nilai-nilai ketaatan kita harus kita ikat dengan ilmu. Sepanjang usia, selama hayat belum berpisah, selama ruh belum berpisah dengan jasadnya, selama hayat masih dikandung badan, terus ngaji, terus mencari ilmu, terus meniti kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kita ini sudah lama hidup di dunia. Anda lebih lama daripada saya. Apa yang Anda cari kalau tidak husnul khatimah? Selesai sudah, ya. Apa yang Anda inginkan kalau tidak husnul khatimah? Sudah. Apakah kita mampu menutup usia kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah? Wallahu ta'ala alam. Karena kemarin saya sampaikan, husnul khatimah itu diminta, dimunajatkan. Tidak akan Allah datangkan kalau kita tidak memintanya. Makanya tugas akhir, ya. Kalau sekolah itu ada ujian akhir, kalau kehidupan ada tugas akhir, gitu kan? Tugas akhir kita kan 3 di usia senja. Yang kemarin saya sampaikan, yang pertama banyak-banyak istighfar. Nah, kalau sudah usia senja Bu, banyak-banyak istighfar. Artinya banyak-banyak bertaubat. Ajak semua orang yang dekat dengan Anda untuk taubat. Dan Anda harus menobatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas maksiat dan dosa. Yang kedua, banyak-banyak melakukan amal saleh. Mastata'tum, dari apa yang Anda mampu. Ketika itu amal saleh, hati kita harus tergerak untuk melakukan.
Itu di usia senja. Yang ketiga, banyak-banyak meminta husnul khatimah. Nah, jadi husnul khatimah itu memang diminta, ya. Nggak datang dengan sendirinya. Karena ini adalah nikmat terakhir yang diberikan oleh Allah di akhir kehidupan manusia di dunia. Ya. Makanya kenikmatan itu harus senantiasa kita ikat dengan doa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang terjatuh, banyak orang tersandung, banyak orang senantiasa senang kali jatuh bangun karena dia tidak bisa berjalan dengan aman dan nyaman karena hatinya tidak disinari dengan ilmu. Alhamdulillah kita ini masih bisa membedakan mana hak, mana batil karena ilmu. Kita bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah karena ilmu. Kita bisa membedakan mana surga, mana neraka yang Allah ceritakan dalam Al-Quran karena ilmu. Kita bisa membedakan mana perintah, mana larangan. Itu semua karena ilmu, bukan karena kita hebat. Karena Allah menghendaki kita untuk mendapatkan ilmu, sehingga ilmu itu yang akan menuntun kita satu langkah demi satu langkah, ya, tarikan satu nafas demi tarikan satu nafas, ya. Satu kedipan mata demi satu kedipan mata. Semua yang kita rasakan adalah nikmat ilmu, sehingga kita bisa berjalan dengan apa yang Allah inginkan kebaikan atas diri kita. Orang itu kalau punya ilmu, mau apa-apa itu penuh dengan pertimbangan. Saya yakin dari anak mulai usia SMP, SMA, karena mereka sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang penting, mana yang tidak penting. Lebih-lebih kita yang sudah di usia senja, yang sudah merasakan manis pahitnya kehidupan, ya. Paling tidak semakin mengerti dan semakin mapan. Harus semakin tahu mau saya bawa kemana selanjutnya diri saya ini, gitu. Dan untuk apa akhir kehidupan saya di dunia ini. Kita harus sudah memikirkan itu. Orang yang berpikir ke arah itu tentu ilmu yang menuntunnya. Gak mungkin kalau gak ada ilmu. Makanya sekarang banyak pemahaman-pemahaman yang diberikan. Sebuah fasilitas, ya, sebuah ruang, sebuah wadah untuk mengajak Anda datang mengingat, ya, tentang apa itu dunia, lebih-lebih mengingatkan apa itu kebaikan akhirat, kehidupan selanjutnya setelah kehidupan dunia. Ya, jadi kita ini di akhir kehidupan kita diajak untuk mengerti. Kita di akhir kehidupan kita ini diajak untuk paham. Ya. Ayo mengerti apa itu akhirat. Ayo memahami apa itu akhirat. Ayo memahami apa kehidupan setelah kehidupan dunia. Ayo mengerti bagaimana kehidupan alam barzah. Ayo mengerti apa yang harus dilakukan di usia senja. Banyak ilmu yang memfasilitasi, yang akan memfasilitasi kita untuk memahamkan apa yang harus kita lakukan di akhir kehidupan ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seharusnya kita semakin mengerti dan kita semakin paham adanya ilmu sebagai tangga menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau semakin berilmu, kualitas dirinya ditunjukkan dengan ilmunya. Semakin berilmu harusnya menjadikan dia semakin taat kepada Allah. Semakin berilmu, ukuran kualitas dirinya semakin terlihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu akan dituntut sejauh mana ketundukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya ilmu itu sebagai tangga menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu diciptakan dengan tujuan untuk mengenal Allah. Ilmu itu Allah ciptakan dan ilmu itu pantas kita dapatkan. Artinya ilmu itu turun untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebaik-baik ilmu itu yang menuntun seseorang kepada penciptanya. Itulah ilmu. Kalau ada ilmu yang tidak menuntun pemiliknya kepada Allah, itu bukan ilmu namanya. Ilmu dunia pun, kalau kita meyakini itu ilmunya Allah, maka ilmu dunia pun akan menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang dikatakan ilmu itu sebagai sarana untuk menjadikan kita taat. Apapun nama ilmunya. Kalau ada ilmu dan dianggap ilmu, tapi tidak menjadi sarana untuk kita taat kepada Allah, itu bukan ilmu namanya. Artinya ilmu yang selama ini kita pelajari, ilmu yang selama ini kita inginkan, bahkan ilmu yang sampai ini kita dapatkan, pertanyaannya, mendekatkan kita kepada Allah tidak? Ternyata kalau jawabannya sama, mendekatkan saya kepada Allah Pak Ustadz, yaitu ilmu. Tapi apa yang kita dapatkan sekalipun itu didefinisikan ilmu, tapi kok tidak mendekatkan kita kepada Allah, itu bukan ilmu namanya. Nah sekarang Anda bisa memahami apakah selama ini saya telah mendapatkan ilmu. Yang mana ilmu itu tentu mensejahterakan hati saya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Anda bisa bedakan mana ilmu, mana bukan ilmu. Dan Anda yang bisa mengukurnya karena Anda pelakunya. Kalau ilmu semakin menundukkan hati saya, yang biasanya baperan sekarang sudah nggak baperan lagi. Yang biasanya suka emosi sekarang sudah tidak suka emosi lagi. Yang sebelumnya suka marah-marah, mudah tersinggung, sekarang lebih bisa meredam amarahnya lagi. Jadi ilmu itu datang memang merubah. Ilmu itu datang memang merubah. Yang awalnya sombong, sekarang semakin tawadhu. Kalau Anda sudah merasakan perubahan-perubahan itu, artinya Allah kehendaki kebaikan pada diri Anda. Tapi kalau sama saja podo wae, ini sing salah sopo, ilmunya atau personalnya. Kalau ilmunya benar dan syariat tidak akan pernah salah. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang sholat tapi masih suka mencuri, ada orang sholat tapi masih suka berbuat maksiat dan dosa, yang salah syariat sholatnya apa personalnya? Personalnya. Kalau syariatnya benar, dan Allah tidak akan mengingkari janji kepada hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Benar, sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang pernah saya ceritakan, saya ulangi lagi. Saya sekedar ingin mengingatkan saja. Kalau dalam setiap syariat itu, kalau ada ketidaksesuaian dengan diri seseorang, yang salah bukan syariatnya, berarti pelakunya atau personalnya. Ada seseorang pernah datang kepada Rasulullah SAW. Seorang ini bercerita tentang orang lain. Dia datang kepada Rasulullah tapi tidak menceritakan dirinya sendiri, tapi menceritakan siapa? Orang lain. Ya Rasulullah, aku ingin bercerita kepada engkau tentang keadaan orang lain. Ya mungkin dia tetanggaku lah gitu katanya. Yang penting orang lain, bukan saya, kata si penanya ini. Sehingga Rasulullah bertanya, apa yang ingin engkau sampaikan? Ya Rasulullah, aku melihat seseorang, kalau malam hari dia itu senang menegakkan sholat tahajud. Malamnya dihabiskan untuk taat kepada Allah. Bahkan tidak ada orang yang lebih khusyuk, melebihi khusyuk diri orang tersebut, atau melebihi khusyuknya orang itu gitu. Setiap malam dia bangun untuk menunaikan sholat tahajud ya Rasulullah. Dia lebih khusyuk daripada orang lain tentang kekhusyukan ibadahnya. Tapi ya Rasulullah, kalau siang hari dia ini maling. Ya Pak ya. Kalau malam hari dia menjaga sholat malamnya dengan khusyuknya, tapi kalau siang hari dia ini sukanya maling ya Rasulullah. Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Bagaimana ya Rasulullah tentang orang yang seperti ini? Karena yang ditanya Rasulullah, dia adalah orang yang paling bijak memberikan sebuah solusi. Apa kata Rasulullah? Aku berdoa semoga ibadah tahajudnya di sholat malamnya merubah sifat buruknya di siang harinya. Itu doanya Rasulullah SAW. Semoga kebaikan sholat malamnya merubah kebiasaan buruk di siang harinya.
Semoga berkah sholat malamnya merubah sifatnya di siang harinya. Artinya kekuatan ibadah ini bisa merubah diri seseorang. Ya, makanya inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Artinya Rasulullah mendoakan semoga kebaikan sholatnya merubah kejelekan sifatnya pada siang harinya. Jadi yang salah bukan syariatnya, personalnya sebenarnya. Artinya semakin Anda mendapatkan ilmu, harusnya semakin mapan. Mapan hatinya, mapan jiwanya, tentram dirinya. Memang ilmu itu menenangkan. Tidak membuat kita gerusa-gerusu. Ilmu itu membuat kita sakinah. Tidak menjadikan kita profil orang yang terburu-buru, tidak. Karena ilmu yang menuntun kita, kemana saya harus melangkah, apa yang harus saya jamah, kemana saya harus berjalan, kapan saya harus berhenti, itu ilmu semuanya itu. Sampai kita bisa membedakan, oh itu maksiat, oh itu bukan maksiat, itu ilmu. Bayangkan, kalau kita tidak bisa membedakan itu maksiat, itu ilmu. Coba bayangkan saja. Ya, jelas-jelas maksiat, dia masih ragu. Ini maksiat atau bukan ya? Lah ini bahaya ini. Ya. Jelas-jelas dosa, dia masih ragu. Ini dosa atau bukannya? Kok saya berhasrat untuk ingin mencobanya? Padahal dosa. Karena hatinya tidak tercerahkan dengan ilmu. Maksiat sak bodoh-bodohnya kita, Bu. Paling tidak tahu membedakan mana maksiat, mana bukan maksiat kan? Mana dosa, mana bukan dosa. Maka Masya Allah. Ya. Misalnya korupsi ini dosa enggak ya? Lah. Saya kok ragu ya korupsi ini dosa. Ragu dia. Jelas-jelas maksiat dan dosa. Dia dihadapkan dengan sesuatu kalau dia ambil itu bukan haknya. Kalau dia makan menjadi sesuatu yang haram. Ya. Tapi dia masih mempertimbangkan. Ini ada uang di depan saya. Kalau saya ambil jatuhnya korupsi. Korupsi itu dosa atau tidak ya? Ragu dia. Ya. Karena dirinya tidak tercerahkan dengan ilmu. Masya Allah. Bahkan ada orang yang maksiat dan dia tidak merasa kalau dia maksiat. Itu ada. Bahkan ada orang berbuat dosa, dia merasakan seakan-akan dia tidak berbuat dosa. Bayangkan. Ini tingkat kejelekan yang seperti apa gitu. Orang maksiat tapi tidak merasa dia maksiat. Artinya candu maksiat sudah. Orang berbuat dosa, kalau dituduh berbuat dosa, dia nggak mau. Saya nggak berbuat dosa kok. Karena dia sudah candu dengan dosa. Jadi orang yang jauh dari ilmu, kepekaan dirinya kepada kebaikan sudah hilang. Orang yang jauh dari ilmu, kepekaan dirinya akan ketaatan sudah hilang. Karena dia tidak bisa membedakan mana perintah, mana larangan, mana maksiat, mana bukan maksiat. Insya Allah, kalau kapasitas ilmu itu 100%, Anda duduk di sini dapat 0,1%, itu alhamdulillah itu. Berarti ada yang nyantol gitu loh. Ya. Kalau ilmu 100% dalam setiap kajian ilmu, Anda pulang mendapatkan 5%, itu sudah alhamdulillah itu. 5% yang akan menuntun kita untuk menuju angka yang jauh lebih banyak lagi ke depan. Kalau Anda pulang hanya bawa oleh-oleh 10%, alhamdulillah. Artinya Allah masih inginkan dan memantaskan diri kita untuk mendapatkan kebaikan ilmu. Lebih-lebih kalau Anda mendapatkan 100% gitu. Masya Allah. Tidak ada yang bisa menuntun kita menuju Allah kecuali kebaikan ilmu yang akan menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan ragu bahwa ilmu adalah kebaikan. Imam Syafi'i tadi di awal kami sampaikan, tidak ada kebaikan pada diri seseorang kalau dia tidak mencintai ilmu. Pahamkan kepada suami, pahamkan kepada anak-anak Anda, kebaikan kalian hanya ada pada ilmu yang telah Allah turunkan dan telah Allah ciptakan. Artinya hiasi diri kita dengan ilmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ilmu dan ketakwaan merupakan kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ilmu dan ketakwaan merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Semakin berilmu, semakin taat. Semakin berilmu harus semakin menjadi insan yang bertakwa.
Jadi ilmu itu menundukkan memang iya. Dan ilmu ini tidak membuat kita jumawa, sombong, tidak. Makanya kita setuju dengan padi itu semakin berisi semakin merunduk. Ya memang benar. Orang kalau semakin Allah pantaskan untuk mendapatkan banyak ilmu, semakin tawadhu dia. Dengan ketawaduan itu dia tahu apa yang harus dia perankan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ahli ilmu itu orang yang pantang dan hati-hati ketika melihat kemaksiatan. Hati-hati benar. Jadi bahkan tingkat kewalian seseorang itu kalau sudah melihat kemaksiatan, dia berhati-hati. Bahkan dia menangis hatinya untuk tidak menyentuh kemaksiatan dan dosa itu. Itu ilmu yang menundukkan dirinya. Masya Allah ya, kalau kita melihat maksiat sudah memang hati ini merasa tidak ingin menyentuhnya, bahkan mendekatinya. Allah inginkan dan Allah titipkan kebaikan itu sebenarnya. Ilmu yang menundukkan kita. Makanya ilmu dan ketakwaan itu melekat. Semakin dia berilmu, semakin tinggi nilai ketakwaan dia kepada Allah. Semakin tinggi. Dan kita hari ini semua berproses untuk menuju ruang itu. Hari ini saya penjenengan dapat ilmu, tapi mungkin ilmu itu belum menuntun kita untuk menjadi orang yang taat. Kan gitu ya. Masih jauh lah gitu. Sampai Allah pantaskan kita menjadi orang yang paling taat di hadapan Allah. Hari ini, kemarin, 1 bulan kemarin, 1 tahun kemarin, kita sudah ngaji. Allah sudah titipkan kita banyak ilmu. Tapi kenapa ilmu belum bisa menjadikan kita orang yang bertakwa? Itu pertanyaannya. Itu muhasabahnya. Kenapa? Apakah kita tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu itu? Apakah sekedar kita datang mendokumentasikan ilmu itu? Tapi Allah jauhkan kita dari pengamalan ilmu tersebut. Loh, kita ini ngaji nggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Bu, bertahun-tahun. Ngaji berpuluh-puluh tahun. Pertanyaannya sederhana, ngaji berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun itu sudah menjadikan kita bertakwa belum? Ada yang jawab belum tadi ya? Lah, kenapa? Apa masalahnya? Masya Allah itu kan. Jadi kita ini seakan-akan belum berbuat apa-apa. Dan kita minta kepada Allah supaya Allah pantaskan diri kita dengan kebaikan dan keberkahan ilmu gitu loh. Sehingga ilmu ini datang menjadikan kita dan menuntun kita jadi orang yang bertakwa. Pertanyaan kita kan sederhana. Sudahkah ilmu yang telah kita dengarkan, kita tuliskan, tersampaikan, merubah diri kita? Wallahu ta'ala alam. Yang seharusnya ilmu itu tidak keluar dari apa yang Allah inginkan. Allah datangkan, Allah ciptakan, menuntun manusia untuk menjadi insan yang bertakwa. Sudahkah kita menjadi insan yang bertakwa? Proseslah diri kita untuk senantiasa terus menjadi insan yang bertakwa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya terus hiasi dengan ilmu dan ilmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya hilangnya salah satu berakibat fatal. Kalau ketaatan, ketakwaan dan ilmu, kalau hilang salah satu atau berpisah salah satunya, ini bahaya, fatal. Karena kebaikan orang dalam ibadahnya sehingga dia dikatakan orang bertakwa, ketakwaan dia dibenarkan oleh ilmunya. Makanya ilmu ini menjadi sesuatu yang memang menuntun kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Lihatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasulullah sampaikan 1400 sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan kita tidak pernah bertemu dan tidak pernah melihat Rasulullah. Dan kita tidak sezaman dan tidak semasa dengan Rasulullah. Tapi sampai hari ini hadis itu berlaku. Kita umatnya diperintahkan oleh beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana cara kita menyesuaikan sholatnya Rasulullah SAW? Bagaimana caranya? Fa'alai bil ilmi. Dengan ilmu. Nggak mungkin kalau nggak dengan ilmu. Ketika sekian ribu tahun yang lalu Rasulullah sampaikan. Sehingga Rasul berpesan, fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Mengikuti Rasulullah termasuk
sekian persennya adalah ngopaini akhirat kita. Fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan keduanya, fa'alaihi bil ilmi, maka juga dengan ilmu. Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kita menjawabnya fa'alaihi bil ilmi, dan semua dengan ilmu. Makanya memang ilmu ini menuntun kita menjadi insan yang bertakwa, yang taat kepada perintah. Kalau nggak ada ilmu, juga ada kepincangan. Kita menjadi orang yang berilmu, tapi kok nggak takwa, juga terjadi kepincangan. Artinya keduanya tidak bisa dipisahkan. Kekuatan ilmu membentuk kekuatan ketakwaan seseorang. Ketakwaan seseorang harus dibentuk dengan ilmunya. Jadi dua-duanya merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang berilmu, tapi tidak ada ketaatan sehingga ilmunya membuat dia celaka. Banyak orang berilmu tapi nggak taat. Ya tadi itu suka korupsi, apa yang lain lah gitu kan. Dia berilmu, sekolahnya tinggi, tapi ilmunya tidak menuntun dirinya untuk taat kepada Allah. Terjadi juga sebaliknya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan adanya ilmu dan adanya ketakwaan pada diri manusia, mereka sudah memenuhi syarat dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian dan penuh dengan fitnah. Cara untuk menyelamatkan kita daripada fitnah dunia, bentuk diri kita dengan keberkahan ilmu. Untuk menyelamatkan diri kita dengan kehidupan dunia yang penuh ujian dan fitnah, bentuk diri kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bisa menyelamatkan kita hanyalah dua, ilmu dan ketakwaan. Ilmu, takwa. Ilmu, takwa. Menjadikan kita pribadi yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mengaruhi kehidupan dunia ini, siapapun butuh kepada ilmu. Makanya mencari ilmu kan ada hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kalau Allah mewajibkan, gak usah didiskusikan. Kalau Allah mewajibkan, gak usah diperdebatkan sudah. Faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kewajiban ini melekat sebelum jasad berpisah dari rohnya. Sampai kapanpun. Bahkan sakaratul maut pun kita butuh ilmu. Sehingga kalau orang sakaratul maut, dia kan ditalqin, la ilaha illallah. Ya. Untuk menjawabnya kan butuh ilmu itu sebenarnya. Dan butuh kekuatan ilmu yang menuntun dirinya untuk bisa menjawab di akhir kehidupan kalimat itu, la ilaha illallah. Makanya banyak orang sakaratul maut ya, dia masih ngaji ya gitu. Banyak orang sakaratul maut, dia masih melantunkan kalimat-kalimat thayyibah dengan wiridnya. Karena hatinya sudah terbentuk ilmu yang menuntun dia bahkan sampai di akhir kehidupannya. Jadi jadikan pribadi kita memang pribadi yang kebaikannya Allah inginkan. Hiasi kita dengan ilmu, senantiasa hati ini kita buka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sifat-sifat orang bertakwa hanyalah satu dari sekian banyak sifatnya yang terkandung dalam Al-Quran. Sifat orang bertakwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa takut yang muncul pada diri kita, tentu ilmu yang telah merubahnya dan telah mengaturnya. Makanya pribadi yang semakin tawadhu dengan ilmunya, maka ilmu itu akan mengendalikan seluruh kondisi jiwa. Bahkan rasa takut pun muncul hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rasa khawatir, was-was pun muncul hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali kepada orang-orang yang hatinya memang sudah terbentuk dengan kekuatan ilmu. Jadi sifat orang bertakwa itu takut, dikit-dikit takut akan ancaman, dikit-dikit was-was, takut kepada kalau dia tidak mampu menjalankan ketaatan. Tapi ketakutan itu didasari dengan sesuatu yang benar. Kalau dia tidak melakukan ketaatan, Allah akan berikan ancaman. Dan dia tahu bahwa ancaman Allah itu pedih dan siksanya itu menyiksa. Sehingga dia berpikir, apa untungnya saya tidak melakukan perintah? Kalau ujung-ujungnya saya tinggalkan perintah, Allah akan siksa dan Allah akan adab saya. Makanya orang beriman itu pintar, cerdas. Ya.
Makanya pernah saya sampaikan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Al-ayat. Orang beriman itu pintar. Orang berilmu itu pintar. Jangan pernah kita membuat sebuah statement orang berilmu itu nggak mungkin maksiat. Oh, belum tentu. Orang beriman nggak mungkin maksiat. Orang bertakwa nggak mungkin maksiat. Semua tidak akan selamat dari maksiat. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, ada segolongan manusia, kata Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ketika mereka terjebak dalam perbuatan-perbuatan keji. Aw dhalamu anfusahum, atau menzalimi, menganiaya dirinya sendiri. Itu kan ada kayak model-model kita ini. Ya. Kita kan segolongan orang yang kadang melakukan perbuatan keji. Apapun perbuatan itu, ya, yang penting maksiat. Kita kan sekumpulan orang yang suka menganiaya diri kita sendiri dengan maksiat dan dosa. Tapi keimanan yang benar, ilmu yang terpancar akan menyelamatkan dirinya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, orang yang pintar ketika berbuat maksiat, zakarullah, langsung ingat sama Allah. Jadi nggak ada orang yang selamat dari maksiat dan dosa, nggak mungkin, nggak ada. Tapi kalau dia terjebak dalam maksiat dan dosa, zakarullah yang pertama, ingat sama Allah langsung. Fastaghfaru lidzunubihim. Setelah ingat sama Allah, dia istighfar kepada Allah. Karena dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya kecuali Allah. Nah, ini. Jadi jadilah orang ketika tidak bisa menguasai diri ketika dihadapan dengan maksiat, sehingga kita terbesit untuk maksiat, bahkan terjatuh dalam kemaksiatan, langsung ingat sama Allah, zakarullah, dan langsung minta ampun sama Allah, karena dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan ilmu yang bisa memahamkan kita seperti itu. Kalau nggak ada ilmu, nggak mungkin terjadi. Ya. Di ilmu kebaikannya menyelimuti dunia dan akhirat. Ilmu pada diri seseorang, kebaikannya menyelamatkan dirinya dari bahaya dunia dan akhirat. Ilmu yang Allah titipkan secerca saja. Kalau ilmu itu adalah nur, cahaya, maka cahaya itu yang akan kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang salihah, ya, pribadi yang saleh, pribadi yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang senantiasa berdoa sebagaimana doa para nabi dan rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah tambahkan kita ilmu dan Allah tambahkan kita pemahaman. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan pada kita. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في مسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في الغزة، في الغزة يا رب، في الغزة. وانصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في بلادنا هذا في إندونيسيا، وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهدك سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهلنا عمرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.